Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kerunisa dengan NIM F1C321039. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu. Yang pertama, pengertian tentang ilmu. Kata ilmu berasal dari kata kerja alima yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu yang dalam bentuk jamaknya adalah ulum, artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Jadi, ilmu merupakan aspek teoritis dari pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia mempunyai ilmu tapi miskin amalnya, maka ilmu tersebut menjadi sia-sia. Selanjutnya yaitu tujuan dari islamisasi ilmu. Tujuan dari islamisasi ilmu ini adalah untuk merespon ilmu pengetahuan modern atau barat yang sekularistik dan Islam yang terlalu religius, dan disatukan dalam model yang utuh dan integral tanpa ada pemisahan antara keduanya. Caranya adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan terhadap disiplin-disiplin modern. Yang kedua, penguasaan terhadap hasanah atau warisan keilmuan Islam. Yang ketiga, penerapan ajaran-ajaran tertentu dalam Islam yang relevan ke setiap wilayah ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, pencarian jalan bagi sintesa kreatif antara hasanah atau tradisi Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Yang kelima, peluncuran pemikiran Islam pada jalur yang memandu pemikiran tersebut ke arah pemenuhan kehendak ilahiyah. Kemudian selanjutnya pandangan tentang sumber ilmu. Berpijak pada pandangan tentang hakikat ilmu dalam Islam, ada 3 sumber ilmu yang diyakini dan dipegangi umat Islam, yakni yang pertama, ayat qauliyah. Yang dimaksud dengan ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah melalui kitab sucinya, yaitu kitab Al-Quran. Ayat-ayat ini menyinggung berbagai aspek seperti tentang ajaran agama, kisah-kisah surga dan neraka, termasuk tentang cara mengenal Allah. Kemudian yang kedua, ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di jagat raya atau kosmos. Tanda kebesaran Allah yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang dititipkan Allah pada setiap benda alamnya. Sunnatullah atau takdir Allah ini memegang peran kunci dalam menentukan keselamatan atau kedamaian di dunia. Yang ketiga, ayat insaniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang mengatur kehidupan manusia atau kosmis. Lagi-lagi, hukum yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan. Islam dan iman pada tingkat ini adalah menyeimbangkan potensi positif dan negatif, yaitu menciptakan keseimbangan atau keadilan sosial. Kemudian selanjutnya, adab menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama, beri salam terlebih dahulu saat berpas-pasan dengan guru. Yang kedua, tidak banyak berkata-kata di hadapan guru. Yang ketiga, tidak berkata sesuatu yang tidak ditanyakan oleh guru. Yang keempat, sebelum bertanya, hendaklah meminta izin kepada guru. Yang kelima, tidak menyangkal perkataan guru. Yang keenam, tidak menyalahi pendapat guru karena merasa lebih benar atau lebih mengetahui daripada guru. Ini termasuk dalam perkara kurangnya adab akan dan membuat ilmu kurang berkah. Yang ketujuh, tidak berbisik-bisik dengan orang lain di hadapan guru. Yang kedelapan, tidak memalingkan muka ke kiri atau ke kanan saat berada di hadapan guru. Yang kesembilan, hendaknya duduk dengan tenang dan beradab di hadapan guru. Dan yang kesepuluh, apabila guru berdiri, maka hendaklah ikut berdiri juga untuk menghormati guru. Selanjutnya yaitu keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama, dimudahkan jalan ke surga. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, dicintai oleh Rasulullah. Yang keempat, dimintakan ampun seisi bumi dan langit. Yang kelima, bahagia dunia dan akhirat. Yang keenam, Allah akan meninggikan derajat. Yang ketujuh, Allah akan memberi kebaikan. Selanjutnya, hubungan antara agama dan ilmu. Mengapa ilmu perlu diislamisasikan? Jawaban ini paling tidak berkisar pada 3 hal. Pertama, Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Seperti yang telah disinggung di atas bahwa baik iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan, ilmu itu sendiri merupakan perintah agama untuk mencarinya, sekalipun hingga ke negeri Cina. Yang kedua, pada kenyataannya di Barat telah terjadi pemisahan yang sangat ekstrim antara ilmu dan agama sebagai akibat dari adanya sekularisasi segala bidang, termasuk pada sekularisasi ilmu dan agama. Yang ketiga, akibat sekularisasi yang terjadi di dunia Barat berpengaruh luas pada kesadaran mengenai konsep ilmu yang sekuler, yang kenyataannya tidak dapat dihindari mewarnai seluruh kesadaran umat manusia mengenai konsep ilmu, termasuk oleh dunia Islam.
Kemudian selanjutnya yaitu dalil dalam menuntut ilmu. Terdapat dalam Quran surat Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan para orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Didiklah anak-anakmu karena mereka itu diciptakan buat menghadapi zaman yang sama sekali lain dari zamanmu kini. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslimin. Sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legian Sari dengan NIM F1C321005. Saya dari kelompok 3. Akan menjelaskan tentang ilmu, iman, dan amal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang iman. Pengertian iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada, dengan segala sifat, keagungan, dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan hati itu diikrarkan dengan lisan, berupa syahadat, serta dibuktikan dengan amal. Perbuatan secara nyata. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan tersebut. Bentuk keimanan. Bentuk keimanan tercantum di dalam rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam ada iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir yang baik dan buruk. Pasang surutnya keimanan dalam faktor internal. Yang pertama, kebodohan. Yang kedua, ketidakpedulian, keengganan, dan melupakan kewajiban. Yang ketiga, menyepelekan perintah dan larangan Allah. Yang keempat, jiwa selalu memerintahkan berbuat jahat. Pasang surutnya keimanan, faktor eksternal. Yang pertama itu adalah syaitan, yang kedua, bujuk rayu dunia, yang ketiga, pergaulan yang buruk. Cara menjaga dan menguatkan iman. Yang pertama, perbanyaklah menyimak ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, rasakan keagungan Allah seperti yang digambarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, carilah ilmu syar'i. Yang keempat, ikuti majelis zikir. Yang kelima, memperbanyak amal soleh. Yang keenam, melakukan berbagai macam ibadah. Yang ketujuh, menghadirkan perasaan takut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nartania Sari, NIM F1C321003, Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membahas materi tentang amal. Apa itu amal? Kata amal artinya pekerjaan. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Nah, sekarang kita bahas pengertian amal dari sudut pandang Islam. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap perbuatan atau kebajikan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah. Nah, tidak seperti anggapan sebagian masyarakat Muslim yang mengembalikan kata amal dengan kata ibadah dan memahaminya sebatas kegiatan ritual seperti pergi ke masjid, membaca Al-Quran, sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lainnya. Amal merupakan satu aplikasi yang hasil dari gabungan ilmu dan iman, karena keberadaan iman dapat dilihat amal soleh seseorang. Dari hadis bisa kita lihat, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman.
H.R. At-Tabrani. Nah, sekarang kita bahas secara garis besar amal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-amalul adi. Amal ini adalah amalan yang saat dikerjakan hanya memiliki nilai dunia saja. Contohnya, apabila seseorang makan, minum, dan tidur, itu kita lakukan sebagai rutinitas keseharian kita. Itulah yang disebut dengan amal al-malul adi. Yang kedua, al-amalul soleh. Amal ini bernilai akhirat, mendatangkan pahala ketika kita mengerjakannya. Amal ini dikatakan amal soleh karena bernilai kebaikan. Contohnya, apabila kita makan, minum, tidur, itu harus diiringi dengan doa. Maka doa tersebut berubah menjadi amal kita atau aktivitas kita dari hanya bernilai dunia menjadi nilai akhirat. Yang ketiga atau terakhir, amal ini disebut dengan al-amalu su. Amal ini disebut dengan amal buruk. Mengapa? Kenapa? Amalan ini apabila dikerjakan, maka kita akan rugi dunia dan akhirat. Misalnya, makan tapi dengan cara yang salah, atau memperoleh harta dengan cara batil. Maka itu, selain merugikan kita secara dunia, kita pun dirugikan secara akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Latifah dengan NIM F1C321045. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syar'i, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan video yang telah kelompok saya buat tentang iman, ilmu, dan amal, yaitu dalam sejarah kehidupan manusia, Allah memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukan amal kebaikan yang diiringi dengan iman, dengan yakin dan ikhlas, karena Allah semata, yang disebutkan dalam surat At-Talaq dalam ayat 2-3. Perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan takwa. Sehingga dalam pemikiran Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.